Mengapa orang yang berjalan sendirian selalu disebut aneh oleh mereka yang hidupnya penuh masalah? Bayangkan seorang manusia yang berjalan sendirian, tanpa keramaian, tanpa kebutuhan untuk menjelaskan kemana ia pergi, atau mengapa ia memilih jalan itu. Ia tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Langkahnya pelan, tetapi pasti. Wajahnya tidak sibuk membuktikan apapun. Dan dunia menyebutnya aneh. Mengapa? Pertanyaan ini bukan sekadar tentang kesendirian, melainkan tentang ketakutan manusia terhadap keheningan dan ketidakmampuan banyak orang untuk hidup bersama dirinya sendiri. Dalam filsafat Stoik, kita belajar satu hal yang sangat sederhana namun menggetarkan. Bukan kesendirian yang menakutkan, tetapi ketergantungan. Dan sekarang mari kita masuk ke poin 1. Dunia yang takut pada orang yang tidak membutuhkan mereka. Dunia tidak pernah benar-benar membenci kesendirian. Yang dunia takuti adalah manusia yang tidak bisa dikendalikan oleh kebutuhan sosial. Karena kebutuhan adalah tali. Dan siapapun yang tidak terikat olehnya, sulit digerakkan. Orang yang tidak membutuhkan pengakuan tidak bisa dipermalukan. Orang yang tidak membutuhkan keramaian tidak bisa diancam dengan kesepian. Orang yang tidak membutuhkan validasi tidak bisa ditundukkan oleh opini. Dan itu berbahaya, bukan bagi keteraturan dunia, melainkan bagi ego manusia yang hidup dari saling bergantung. Stokisme memahami satu kebenaran pahit. Sebagian besar hubungan manusia bukan dibangun dari kebajikan, melainkan dari kebutuhan untuk merasa utuh melalui orang lain. Maka ketika seseorang muncul, berdiri tegak, berjalan sendiri, tanpa meminta apapun, dunia merasa terganggu. Poin 2. Ketergantungan yang disamarkan sebagai kebersamaan. Banyak orang menyebut kebersamaan sebagai cinta. Namun Stoik akan bertanya pelan, jika dia pergi, apakah kamu masih utuh? Karena bila jawabannya tidak, maka itu bukan kebersamaan. Itu adalah ketergantungan yang disamarkan oleh kebiasaan. Orang yang hidupnya penuh masalah seringkali membutuhkan orang lain bukan untuk berbagi kebahagiaan, tetapi untuk menumpuk keluhan, luka, dan ketidakpuasan. Mereka takut jika sendirian, semua topeng akan runtuh. Lalu datang seseorang yang tidak butuh itu semua, yang tidak menggantungkan hidupnya pada kehadiran siapapun. Dan dunia bertanya dengan nada sinis, kenapa dia tidak seperti kita? Padahal yang sebenarnya mereka tanyakan adalah, kenapa dia tidak selemah kita? Poin 3. Orang yang tidak membutuhkan tidak mudah dikendalikan. Kekuatan terbesar bukan terletak pada otot, uang, atau suara keras. Kekuatan terbesar adalah ketidakbergantungan. Epictetus mengingatkan, jika kamu ingin merdeka, jangan serahkan kebahagiaanmu kepada hal di luar dirimu. Dunia, yang berjalan dengan sistem hadiah dan hukuman sosial, kehilangan alatnya di depan orang yang tenang. Maka label pun diciptakan untuk mengasingkannya secara moral. *Ane/Dingen. Sombong tidak normal. Poin 4. Kesunyian yang membuat orang lain gelisah. Bagi orang yang telah berdamai dengan dirinya, keheningan adalah rumah. Namun bagi mereka yang hidupnya penuh masalah, keheningan adalah ruang interogasi. Di sanalah suara hati bertanya, apakah hidupku benar? Mengapa aku selalu gelisah? Mengapa aku butuh orang lain agar merasa berarti? Orang yang berjalan sendirian telah melewati ruang itu. Kehadirannya membuat orang lain resah, karena ia menjadi bukti hidup bahwa keramaian bukan satu-satunya cara bertahan. Poin 5. Ketika tidak membutuhkan dianggap menghina. Anehnya, dunia sering menganggap ketidakbutuhan sebagai penghinaan. Padahal Stokisme tidak mengajarkan superioritas, melainkan kecukupan batin. Marcus Aurelius menulis, berapa banyak hal yang tidak kita butuhkan untuk hidup dengan baik. Kalimat itu mengganggu bagi mereka yang hidupnya dibangun dari kekurangan yang tak pernah diakui. Ego tidak menyukai diingatkan bahwa banyak hal yang kita kejar sebenarnya tidak penting.
Poin 6. Kebebasan yang membuat dunia gugup. Dunia takut pada orang yang tenang karena mereka tidak mudah diprovokasi, dibeli, atau dipatahkan. Ia berjalan sendiri bukan karena tidak mampu bersama, tetapi karena ia memilih dengan sadar. Di tengah dunia yang hidup dari kekurangan, orang yang cukup akan selalu terlihat mencurigakan. Bukan karena ia salah, tetapi karena ia bebas. Poin 7. Kesendirian bukan penolakan, melainkan seleksi. Kesendirian bukan hasil dari ditolak, melainkan hasil dari memilih. Seleksi adalah tanda kesadaran. Orang yang telah lama duduk bersama dirinya tidak lagi sembarangan membuka pintu. Ia tahu bahwa setiap orang membawa energi, nilai, dan luka, dan tidak semua luka perlu kita rawat. Perhatikan siapa yang kamu izinkan memengaruhi jiwamu. Adrian Stoic. Marcus Aurelius menulis, hidup ini singkat. Jangan habiskan dengan hal yang tidak perlu. Tidak semua kehadiran menambah, banyak yang menguras. Kesendirian memutus kebohongan peran dan topeng. Memilih satu hal mahal, kejujuran pada diri sendiri. Poin 8. Mengapa yang tenang selalu dianggap mencurigakan? Dunia terbiasa dengan kebisingan. Maka ketika seseorang hadir dengan ketenangan tanpa kebutuhan untuk menjelaskan dirinya, dunia merasa tidak nyaman. Ketenangan adalah penguasaan diri, kemampuan untuk tidak digerakkan oleh apa yang tidak perlu. Ketenangan mengganggu reaksi. Orang yang penuh masalah butuh reaksi orang lain untuk menegaskan perasaan mereka. Saat seseorang tetap tenang, mereka merasa ditinggalkan. Ketenangan memaksa berkaca. Di hadapan orang yang tenang, drama orang lain tampak kosong. Lebih mudah menyebutnya aneh daripada bertanya, mengapa aku tidak bisa setenang itu? Poin 9. Kesendirian sebagai bentuk kebebasan tertinggi. Kebebasan sejati adalah tidak membutuhkan apapun untuk merasa utuh. Semakin banyak yang kita butuhkan, pendapat, pengakuan, kehadiran, semakin banyak tali yang mengikat kita. Kesendirian memotong tali itu satu persatu. Orang yang sudah berdamai dengan kesendirian tidak bisa diancam dengan kepergian atau diancam dengan kesepian. Poin 10. Orang yang penuh masalah bersembunyi di balik keramaian. Keramaian seringkali menjadi obat bius. Di dalam diam, yang tersisa hanya penyesalan dan ketakutan. Maka keramaian dipilih bukan untuk berbagi hidup, tetapi untuk menunda perjumpaan dengan luka. Stoikisme mengingatkan bahwa keramaian tidak menyembuhkan luka yang tidak berani kamu lihat. Poin 11. Kesendirian adalah tanda kedewasaan emosional. Kedewasaan bukan tentang banyak relasi, tetapi kualitas hubungan dengan diri sendiri. Orang yang dewasa tidak datang untuk diisi, ia datang untuk berbagi. Jika tidak ada siapapun, ia tetap utuh. Kesendirian adalah bukti bahwa seseorang tidak lagi menggantungkan kestabilan emosinya pada dunia luar. Penutup, kepulangan ke diri sendiri. Pada akhirnya, yang aneh bukan orang yang nyaman sendiri. Yang aneh adalah mereka yang tidak pernah sendirian namun terus merasa kosong. Yang aneh adalah mereka yang selalu ramai agar tidak mendengar luka yang belum sembuh. Jika suatu hari kamu memilih jarak dan berjalan sendiri, jangan merasa bersalah. Mungkin itu bukan pelarian. Mungkin itu kepulangan. Kesendirian tidak membuatmu kehilangan dunia. Ia hanya mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Di dunia yang bingung dengan dirinya, orang yang mengenal dirinya akan selalu tampak aneh. Namun justru merekalah yang benar-benar hidup.